Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pemimpin jagung akan mempresentasikan proposal kami, yaitu mengenai tentang mesin pemimpin jagung dengan sistem blowers yang beranggotakan yang pertama M. Irfan, yang kedua saya sendiri Muhammad Ramzi, yang ketiga Rivaldo DiCaprio. Baiklah, untuk latar belakang akan dibacakan oleh M. Irfan. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama tentang perkembangan pertanian. Di sini sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting kehidupan manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia. Jagung merupakan bahan baku industri pakan dan pangan serta sebagai makanan pokok di beberapa daerah Indonesia. Dalam bentuk biji utuh, jagung dapat diolah misalnya menjadi tepung jagung, dapat juga diproses menjadi minyak goreng, margarin, dan formula makanan. Firmansyah 2006. Di kedua tentang jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang terpenting setelah padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah Indonesia seperti Madura, Nusa Tenggara juga menggunakan jagung sebagai bahan pokok. Di poin ketiga membahas tentang pemanenan jagung. Di sini pemanenan maksudnya tahap awal yang sangat penting dari seluruh rangkaian kegiatan penanganan pasca panen jagung, karena sangat berpengaruh terhadap kuantitas hasil. Pemanenan yang terlalu awal memberikan hasil panen dengan presentasi butir muda yang tinggi sehingga kualitas biji dan daya simpannya rendah. Sedangkan pemanenan yang terlambat mengakibatkan penurunan kualitas dan peningkatan kehilangan sebagai akibat pengaruh cuaca yang tidak menguntungkan. Keempat, jagung di Indonesia. Pertumbuhan jagung di Indonesia merupakan lumbung jagung dunia dan menempati peringkat ke-8 dengan kontribusi 2,06% terhadap produksi jagung di dunia. Sentra produksi jagung terbesar di 12 provinsi dan 45 kabupaten, terutama di Kabupaten Grobogan, Kendal, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tuban, Malang, Kediri, Blitar, Garut, Karo, Goa, Pinrang, NTB, Gorontalo, dan lainnya. Dan yang kelima, BPS, yaitu Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2021, produktivitas jagung di kabupaten atau kota di Sumbar yaitu di Kabupaten Kepulauan Mentawai luas panen 19 hektar dengan rata-rata produksi 123 kuintal dan produksi 64,77 ton. Kabupaten Pesisir Selatan luas panen 22 hektar dengan rata-rata produksi 189 kuintal dan produksi 85,46 ton. Dan yang keenam, Dinas Pertanian Agam. Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencatat produksi jagung di daerah Lubuk Basung meningkat dari 115.014,9 ton pada 2020 menjadi 125.604 ton selama 2021. Produksi jagung ini meningkat 10.589,9 ton atau 8,43 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketujuh, peningkatan produksi. Peningkatan produksi jagung tersebut belum diikuti dengan penanganan pasca panen yang baik sehingga belum dapat menjamin ketersediaan jagung baik kuantitas maupun kualitas. Untuk dapat melaksanakan penanganan pasca panen yang tepat dibutuhkan adanya pedoman penanganan pasca panen jagung yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar.
Dan yang terakhir, yang ke-8 tentang alat pemipil jagung. Alat pemipil jagung merupakan salah satu alat yang dirancang untuk memperbaiki hasil jagung pipilan. Mesin pemipil jagung berfungsi untuk memisahkan biji jagung dengan tongkolnya. Sebelumnya ada mesin pemipil jagung pemisahan dengan tongkolnya dilakukan secara manual atau dalam kata lain dengan pemipil jagung per satu-satu dengan menggunakan tangan. Dan itu merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan. Dengan adanya mesin pemipil jagung semi mekanis ini, pekerjaan pemipil jagung lebih efisien dibandingkan dengan manual, yaitu dengan menggunakan tangan. Mesin pemipil jagung di lapangan memang sudah ada, akan tetapi dari segi bentuk alat desain kurang praktis dan sulit pindah dapatkan. Di sini saya memperbarui mesin pemipil jagung ini dengan menambahkan sistem blower di dalam mesin pemipil jagung, yang gunanya nantinya untuk membuang kotoran dedak jagung yang siap dipipil dan hasilnya keluar tidak ada lagi dedak jagung yang menempel di jagung yang sudah dipipil. Berdasarkan uraian yang di atas, kami tertarik untuk melakukan rancang bangun mesin pemipil jagung dengan sistem blower sebagai alat alternatif bagi petani untuk meningkatkan hasil pasca panen yang lebih maksimal dan juga diharapkan dapat mempermudah para petani dalam proses pemipilan jagung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaldo DiCaprio. Baik, selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, pengupasan dan pemipilan secara tradisional sangat menguras tenaga dan waktu yang lama. Yang kedua, biaya jual mesin pemipil jagung di pasaran mahal, jadi tidak memungkinkan petani kelas bawah untuk membelinya. Yang ketiga, terjadinya naik turun dalam produktivitas jagung yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah pembuatan desain dan alat mesin. Yang kedua, pembuatan poros dan mata pisau. Yang ketiga, pembuatan blower penghisap kotoran jagung. Yang keempat, pembuatan rangka dan bodi mesin. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, beberapa kapasitas dari mesin pengupas dan pemipil jagung yang akan dirancang. Yang kedua, spesifikasi mesin pengupas dan pemipil jagung. Ketiga, seberapa efisien dan efektif penggunaan mesin pengupas dan pemipil jagung yang akan dibuat. Yang keempat, bagaimana prinsip kerja alat pemipil dan pengupas ini bekerja dengan mesin motor bakar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri, yaitu untuk tujuan umum dan khususnya yang pertama untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian program studi Diploma 3 di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan. Yang ketiga, memotivasi mahasiswa lain untuk dapat menciptakan alat atau mesin baru atau mengembangkan mesin yang telah ada. Kemudian untuk manfaat bagi mahasiswa adalah implementasi ilmu yang telah diberikan selama duduk di bangku kuliah sebagai tolak ukur kompetensi mahasiswa untuk meraih gelar ahli madya. Kemudian bagi lembaga pendidikan
merupakan pengembangan ilmu dan pengetahuan iptek yang tepat guna dalam hal menciptakan ide untuk menghasilkan suatu alat yang baru. Kemudian bagi dunia industri adalah merupakan bentuk kreativitas mahasiswa yang dengan diciptakannya alat atau mesin ini diharapkan mampu menghasilkan produksi yang lebih cepat dan menggunakan tenaga yang sedikit. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Irfan. Baiklah, di metode pelaksanaan ini diawali dengan tahap persiapan, survei, perencanaan, terus kapasitas kerja mesin, prinsip kerja mesin, pembuatan komponen, perakitan, pengujian, efisiensi, analisis, dan kesimpulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rivaldo. Baik, selanjutnya desain gambar mesin. Desain gambar mesin yang terlihat pada gambar di sini ada corong yang terlengkap dengan rangka dan bodinya. Kemudian mesin dan sistem blower di samping. Terima kasih Rivaldo. Baiklah, itulah hasil presentasi kami hari ini. Kalau ada kekurangan tolong dimaafkan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.